pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Basuki M. Konhors, PhD, AK, CMA, CA, ASEAN CPA, selaku Ketua IAI Wilayah Jawa Timur. Yang saya hormati Dr. Andes IC Sugeng, AK, MM, MAK, CA, ICPA, ASEAN CPA, CBV, BKP, selaku Ketua Komisariat Kediri IAI Wilayah Jawa Timur, yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Beliau juga merupakan dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri. Selain itu, beliau juga merupakan pimpinan dari Kantor Akuntan KJA Sugeng. Yang saya hormati, Abdullah Sayyidi, SE, AK, MM, CFV, PIA, CA, IRMEPI, CCGO, selaku Wakil Ketua 3 IAI Wilayah Jawa Timur, Bidang Hubungan Korporat, yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau juga merupakan Direktur Keuangan PT Aneka Jasa Gradika, Petrokimia Gresik Group. Yang saya hormati Sugeng Widianto SE, AK, CA, ASEAN CPA, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Keanggotaan IAI Wilayah Jawa Timur, yang akan menjadi narasumber juga pada hari ini. Beliau juga merupakan pengendali teknis bidang program dan pelaporan serta pembinaan APIP atau P3A, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Jawa Timur. Dan yang saya banggakan, seluruh peserta PPL online audit berbasis resiko pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita semua dapat hadir secara virtual dalam rangkaian Free PPL dalam rangka rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur tahun 2021. Rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur sendiri akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021. PPL online pada hari ini mengusung tema audit berbasis resiko. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya, Sinta Dwi Yulianti, selaku Master of Ceremonia pada hari ini, untuk menyampaikan susunan acara yang berlangsung pada PPL online. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua mengumandangkan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu penyampaian materi dari Bapak Abdullah dan juga Bapak Sugeng Widianto, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara PPL online pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara PPL online pada hari ini dapat berjalan lancar hingga paripurna nanti dan memberikan manfaat besar bagi kita semua. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, saya persilahkan.
Ya, terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua IAI Wilayah Jawa Timur kepada Profesor Basuki M.Com Hons, PhD AK, CMA, CA, ASEAN CPA, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sinta sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Semoga rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT selalu menyertai kita semua. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Robbi bahwa hari ini kita masih bisa bertemu lagi. Saya melihat beberapa peserta ini ada yang kemarin juga muncul di acara PPL. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sugeng, MMMAK, CE, AK, SCPA, CNCPA, sebagai Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, Komisariat Kediri. Ya, yang saya hormati narasumber Pak Ayik, Bapak Abdullah Saidi. Sehat-sehat Pak Ayik, lama nggak ketemu ini. Saya Alhamdulillah, Matur nuwun sudah bersedia menjadi narasumber untuk acara PPL hari ini. Juga Pak Sugeng Widianto sebagai narasumber kedua. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memberikan sambutan secara panjang, tidak panjang ya, sebelum sambutan, pertama-tama saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam kepada Pak Sugeng yang beberapa hari yang lalu baru saja istri beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga almarhumah husnul khotimah Pak Sugeng. Amin. Cita Pak Sugeng. Pak Prof. Berita yang sangat mengejutkan bagi kami, begitu ya. Jadi mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dimaafkan salahnya, dan diberi tempat yang layak di sisinya. Baik, Bapak Ibu peserta PPL yang saya hormati, seperti telah saya sampaikan kemarin bahwa PPL ini adalah dalam rangka rangkaian rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur. Kali ini giliran Komisariat Kediri yang menjadi yang bertugas untuk memberikan PPL ini. Masih ada 2 PPL berikutnya, yaitu tanggal 1 Desember adalah, kalau saya tidak salah tanggalnya 1 Desember adalah giliran Komisariat Jember. Kemudian tanggal 4 IAI Wilayah ya, yang akan memberikan PPL itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, topik pada hari ini adalah audit berbasis risiko ya. 2 pembicara ini dua-duanya praktisi. Yang satu adalah praktisi di perusahaan sudah melanglang di Satuan Perdagangan Jawa Timur dan beberapa perusahaan. Yang satu lagi adalah Pak Sugeng dari BPKP. Jadi saya kira 2 pakar ini sangat kompeten sekali di bidangnya. Nah, menghadirkan 2 orang ini cukup susah, jadi nanti tolong ditanya yang habis-habisan begitu ya, diperas saja ilmu beliau. Saya kalau sudah hadir sini sudah tidak bertanya pada Pak Ayik dan Pak Sugeng gitu. Itu saja yang perlu saya sampaikan sekali lagi. Ini adalah amanat dari DPN yang kami laksanakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur agar kita bisa memberikan manfaat kepada anggota. Saya lihat hadir banyak anggota ada dari Bogor, ada dari Jakarta, dan dari beberapa tempat begitu. Khususnya untuk anggota IAI Wilayah Jawa Timur, mudah-mudahan manfaat ini akan dirasakan, dan umumnya untuk anggota IAI dari daerah-daerah lain. Pak Ayik dan Pak Sugeng, nanti saya jam 9 izin live ya, karena bersamaan acara IAI DPN juga jam 9 saya harus hadir di sana, jadi saya akan memantau sampai dengan jam 9, nanti insya Allah saya akan live pada jam 9 untuk pindah ruangan sebelah begitu. Masih tetap di depan laptop tapi pindah ruangan sebelah karena ada acara IAI DPN. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ayik, Pak Sugeng, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta PPL
yang saya muliakan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa acara ini. Bapak Ibu sehat-sehat selalu dan segera Mbak Corona ini diangkat dari bumi Indonesia dan kita bisa bertetap langsung. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Basuki atas sambutannya. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua YWL Jawa Timur Komisariat Kediri, yaitu Bapak Dr. Andes IC Sugeng AKMM MAK CA AK ICPA ASEAN CPA CBV BKP. Kepada Bapak Sugeng dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, Prof. Basuki. Selamat ketemu lagi, Prof. Iya. Ya. Bapak narasumber, Pak Aib, dan Pak Sugeng, kembaran saya. Jadi di Jatim itu ada kuartet S, ya, Sugeng Sutejo, Sugeng Praptoyo, Sugeng Widianto, terakhir saya sendiri Sugeng Kediri. Katanya begitu. Gitu. Sugeng saja katanya. Sugeng saja. Diganti Pak Sugeng Kediri, Bapak. Iya, baik. Yeah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk mengikuti kegiatan rangkaian acara untuk rapat wilayah IAI Wilayah Jawa Timur. Yang kedua, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamah kita nanti akan mendapatkan syafaatnya. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua Jatim, jadi saya tidak boleh melebihi dari apa yang disampaikan beliau, sehingga saya cukup singkat saja. Dalam kegiatan PPL ini nanti mengusung tema yang tadi sudah disinggung, yaitu terkait dengan audit berbasis risiko. Apa itu audit berbasis risiko dan bagaimana implementasinya, itu nanti akan disampaikan oleh pakar-pakar dari IAI Jatim, baik Pak Ayit maupun Pak Sugeng. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sugeng atas sambutannya. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama foto bersama untuk dokumentasi. Kepada operator, saya persilahkan. Mulai dari yang pertama, slide 1, saya hitung ya. 1, 2, 3. Yang off cam diminta on cam dulu Mbak, biar ya. Semua. Untuk peserta PPL online pada pagi hari ini, yang belum on cam silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, operator, tolong dibantu untuk mendokumentasikan pada kegiatan PPL online pada hari ini. Ya, siap, Mbak. Ini ada 7 slide ya, Bapak Ibu. Mulai dari slide pertama terlebih dahulu ya. Baik, saya hitung sampai 3 ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Kita lanjut ke slide berikutnya, slide 2. Betul, saya hitung 3 sampai 3. 1, 2,
3. Ya, baik, lanjut ke slide 3. Saya hitung sampai 3, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Yang slide berikutnya off kamera semua, nggak apa-apa, tetap saya capture. Saya hitung sampai 3, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, slide kelima. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Untuk slide ke-6. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Monggo, saya kembalikan ke Mbak Sinta. Baik, terima kasih operator sudah membantu untuk mendokumentasikan kegiatan PPL online kita pada pagi hari ini. Oke, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari Bapak Abdullah dan juga Bapak Sugeng Widianto. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa poin materi. Yang pertama yaitu mengenai peranan dan fungsi audit dalam organisasi. Yang kedua, kerangka dasar dan mekanisme audit berbasis risiko dari mulai pendekatan, metode, teknik, serta langkah-langkah efektif dalam melaksanakan audit. Yang ketiga, keterkaitan antara manajemen risiko dan internal kontrol dalam sebuah proses audit organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, penerapan proses audit berbasis risiko dalam organisasi dan akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Nah, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari moderator kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Nama, Dr. Andes IC Sugeng AK, MM, MAK, CA, ICPA, CBV, ASEAN CPV, ASEAN CPA, BKP. Tempat tanggal lahir, Kediri, 13 Februari 1961. Alamat Jalan Kiai Haji Agus Salim, 7, nomor 32, Kota Kediri. Agama Islam. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai dosen, praktisi, instruktur pelatihan, pemateri di seminar. Beliau juga merupakan pimpinan KJA dan merupakan ketua IAI Jatim Komisariat Kediri. Moto dari beliau adalah bekerja keras, berintegritas, bermanfaat bagi orang banyak, bersyukur. Mungkin itu saja kurikulum vitae yang dapat saya sampaikan. Kepada Bapak Sugeng selaku moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sinta selaku MC. Dan untuk kegiatan PPL ini sepenuhnya saya ambil alih. Baik, sebelum kegiatan PPL kita mulai, akan saya bacakan sekilas daripada CV pembicara atau pemateri. Yang pertama adalah Pak Abdullah Saidi, ya, SEAKMM, CFA, CA, BIA, ERM, CCGU, dan KGEA. Beliau pendidikan S1-nya dari sarjana mudanya dari STAN, S1-nya dari Universitas Airlangga, dan S2-nya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kalau melihat pengalaman kerja nanti kalau saya bacakan cukup panjang karena ini pengalamannya luar biasa. Ya. Jadi hanya secara singkat aja yang terakhir beliau sekarang ini ada di mana? Sekarang ini beliau ada Dewan Sertifikasi dari IGEA dan juga
bagian daripada apa ini? PT Petrokimia Gresik. Untuk pemateri yang kedua adalah kembaran saya ini Pak Sugeng Widianto, SEAK CA Asian GPA. Beliau aktif untuk pendidikannya, mohon maaf ini, pendidikannya ini ya. Bukan pendidikannya, ini riwayat untuk pengalaman kerjanya juga cukup banyak, maupun beliau juga sebagai anggota daripada implementasi daripada audit berbasis pengawasan berbasis risiko. Jadi ini pengalamannya banyak sekali, saya juga tidak akan sampaikan satu persatu. Nah, nanti masing-masing permateri waktu yang bisa disampaikan untuk pemaparan masing-masing adalah 45 menit, nanti selebihnya tanya jawab. Jadi materi nanti disampaikan secara bergantian dari Pak Ayid, berikutnya nanti dengan Pak Sugeng, setelah itu nanti kita buka forum untuk tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan dari Pak Abdullah Said untuk menyampaikan paparan materinya, agar nanti peserta juga akan memahami apa itu audit berbasis risiko dan bagaimana implementasinya baik di perusahaan maupun di pemerintahan. Demikian saya persilahkan Pak Abdullah Saidi. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami juga mengucapkan rasa syukur kami kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari libur, kita masih menuntut ilmu, sebuah aktivitas yang insya Allah bermakna ibadah ya. Dan semoga salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Pak Prof. Basuki yang sudah meninggalkan room kita hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang kami hormati, para peserta, juga kepada rekan sejawat saya, Mas Sugeng Widianto, dulu sama-sama di BPKP, saya dulu BPKP juga, pernah di Surabaya, satu kantor, satu bidang dengan Pak Mas Sugeng. Tadi pagi juga telepon-teleponan, Mas ngomong-ngomong kayak naik gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita saling mengisi begitu. Tapi saya yakin para peserta ini adalah bukan orang baru di bidang audit dan bukan orang baru juga di bidang audit berbasis resiko. Namun demikian, karena ini amanah, saya akan menyampaikan berbasis common practice kami selama kami di perusahaan. Jadi saya di BPKP sekitar 23,5 tahun, kemudian saya resign masuk ke Petrokimia Gresik selama 8 tahun gitu ya, 6 tahun di audit internal, kemudian 2 tahunnya di keuangan, dan saya 1 Juni kemarin saya sudah selesai di Petrokimia Gresik ya, karena pensiun di BUMN 56 tahun, dan 1 Juli diberi amanah sebagai Direktur Keuangan dan Umum di salah satu anak perusahaan grup Petrokimia Gresik sampai dengan saat ini. Jadi nanti saya akan menyampaikan common practice yang kami lakukan saat kami melakukan penugasan sebagai auditor internal di PT Petrokimia Gresik, yang alhamdulillah sejak saya masuk tahun 2014 itu sudah menggunakan risk-based audit, risk-based internal audit, risk-based internal audit. Jadi nanti meskipun judulnya adalah risk-based audit, tapi saya spesifik mengambil ke
arah risk-based internal audit-nya. Jadi saya kira itu pembukaan dari kami, dan izinkan saya Bapak Sugeng yang sebagai moderator yang luar biasa untuk share screen, Pak. Jadi ini saya siapkan ininya, materinya, mohon izin. Apakah sudah terlihat, Pak, slide saya? Sudah, Pak. Baik, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Baik. Jadi memang saya mengambil khusus mengenai audit internal berbasis risiko. Jadi memang ini supaya langsung saja mengenai kepada apa yang kami lakukan selama hampir 6 tahun di PT Petrokimia Gresik. Meskipun di BPKP pun kami juga melakukan hal yang sama ya, sebagaimana nanti Pak Sugeng sampaikan. Nah, nanti kami fokusnya lebih kepada korporasinya. Baik, saya mulai saja materi ini. 45 menit, mudah-mudahan materinya nyampe, karena ini kalau melihat apa yang disampaikan harusnya memang sekuensnya agak panjang gitu, sampai mencapai kepada apa itu risk-based internal audit. Namun ini saya pilihkan beberapa materi yang semoga ini bisa bermanfaat. Agenda kita adalah kita pertama bicara risiko, kedua bicara manajemen risiko, baru yang terakhir kita bicara audit internal berbasis risiko. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui risiko itu seringkali kita bias antara risiko dengan masalah gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, jadi kalau yang sudah terjadi akibat keputusan masa lalu, ini kita melihat bahwa itu adalah sebuah masalah. Yang ini tentu kalau sudah terjadi masalah seperti ini, tidak ada lagi itu istilahnya kita menghindar, memitigasi dan sebagainya. Perlu diambil sebuah tindakan keputusan manajemen untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Jadi itu adalah kejadian sekarang gitu ya, atau berbasis pada masa lalu, past event gitu ya. Nah, kalau kita bicara risiko adalah sesuatu yang belum terjadi. Artinya itu masih potensi risiko, yaitu akibat dari keputusan saat ini. Nah, oleh karena itu risiko itu perlu dimitigasi, dikelola gitu ya. Nah, dalam pengelolaan nantinya itu risiko itu mesti perlu dilakukan mitigasinya seperti apa, kemudian bagaimana pengendaliannya. Ya kan, biasanya kita risiko di awal yang sudah disepakati oleh perusahaan itu terbagi, misalkan gitu ya, terbagi 3, ada risiko sedang gitu kan, ringan, kemudian risiko tinggi. Nah, itu bagaimana nanti mengelola 3 kategori itu bisa nantinya di akhir tahun risiko itu bisa berkurang. Ini adalah gambaran apa itu masalah dan apa itu risiko. Ya kan, jadi tidak ada yang surprise risiko itu, semuanya sudah diketahui bersama-sama, sehingga nanti manajemen akan memutuskan risiko itu seperti apa. Nah, ini pengertian dasarnya adalah risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang berdampak negatif pada pencapaian tujuan. Jadi memang risiko itu di dalam perusahaan itu sebetulnya itu semua hal yang mungkin terjadi yang melekat pada semua unit usaha atau divisi yang ada di perusahaan itu, ya kan? Dan risk owner-nya, pemiliknya, ya semua insan yang ada di perusahaan itu. Nah, semakin tinggi jabatannya, maka semakin tinggi pula risikonya. Kalau di situ ada direksi, kemudian ada manajer, ada semacam kepala bagian dan seterusnya, itu gradatif begitu ya. Itu adalah resiko. Nah, ini menurut ISO 31000, mungkin Bapak Ibu semua sudah memahami ini. Jadi resiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Jadi memang ketika kita menetapkan sebuah sasaran yang dalam bentuk KPI, Key Performance Indicator, itu maka kita harus tahu persis resiko-resiko apa yang ada di dalam perusahaan itu. Ya kan, kalau kita punya, katakanlah ada
Kalau kami kemarin setelah ada pergantian menteri itu hanya 3 direktorat, ada direktorat operasional, di situ ada direktorat operasional meliputi produksi, kemudian pemasaran, gitu kan, ada direktorat keuangan dan SDM umum, dan ada direktur 2 itu, gitu ya, yang satu direktur utama. Nah, di situ tuh nanti semua direktorat itu mempunyai resiko yang perlu kita mitigasi agar semua resiko-resiko itu yang sudah teridentifikasi itu tidak mengganggu jalannya perusahaan itu, gitu ya. Sasaran sudah kita tetapkan. Kalau di kami resikonya hampir 800, hampir 1000 resiko lah yang sudah kita identifikasi pada saat kami bekerja di Petrokimia Gresik. Selanjutnya, nah unsur resiko itu memang ada 2, probabilitas, itu tingkat kemungkinan terjadinya risiko, dan yang kedua adalah dampaknya. Jadi dampak ini adalah kerugian yang timbul apabila suatu risiko itu terjadi, benar-benar terjadi, gitu ya. Ada risiko tinggi, misalkan seperti sekarang ya, risiko yang tadinya tidak teridentifikasi, gitu ya, mendadak terjadi adalah terjadinya COVID-19. Itu tentu membawa dampak yang luar biasa bagi sebuah perusahaan. Ya, kalau di petrokimia, alhamdulillah karena kita bergerak di bidang pupuk, itu dampaknya tidak terlalu signifikan karena pupuk dibutuhkan oleh siapapun, oleh petani, gitu ya, utamanya petani, kemudian juga ekspor kita juga malah meningkat dan seterusnya. Tapi tentu kita kalau melihat perusahaan-perusahaan yang lain, bisnis pariwisata, penerbangan dan sebagainya, semuanya mengalami penurunan yang luar biasa. Itu akibat dari sebuah resiko yang masuk kategori resiko tinggi, meskipun probabilitasnya itu tidak banyak, mungkin 1 gitu ya levelnya, gitu ya, tapi dampaknya bisa sampai 5 dan seterusnya, sehingga berdampak yang cukup luar biasa bagi berjalannya sebuah perusahaan. Selanjutnya, risiko itu harus ada atributnya. Jadi harus ada namanya, judul risikonya apa, gitu ya. Risiko misalkan tidak terjadinya piutang, gitu ya, yang nanti akan berakibat kalau sudah umur 1 tahun akan di-impairment dan seterusnya. Misalkan begitu ya, itu nama judul risikonya. Uraian penjelasan risikonya tadi, risiko atas tadi tidak terjadinya piutang, misalkan begitu. Nah, pemilah risikonya siapa? Unit penanggung jawab risikonya, misalkan bagian pemasaran atau bagian keuangan dan seterusnya. Sebab-sebab risikonya apa? Misalkan tidak adanya jaminan, misalkan begitu ya, tidak adanya data detail mengenai si debitur itu dan seterusnya. Nah, nilai probabilitasnya berapa? Karena kita misalkan piutang kita banyak, gitu kan, peluang terjadinya misalkan 3, gitu. Dampaknya misalkan 5 begitu ya. Kalau misalkan nggak tertagih semua, itu dampaknya menjadi 5 kali 3, 15, cukup besar, dan seterusnya. Kemudian nilai resikonya, tingkat resikonya adalah probabilitas dikalikan dampak. Nah, mitigasinya bagaimana? Aktivitasnya dalam mengelola risiko, misalkan ya setiap kali kontrak penjualan itu harus disertai dengan jaminan dan sebagainya, misalkan seperti itu ya. Jadi ini intinya adalah bahwa sebuah risiko itu punya atribut, harus diberi judul, diberi penjelasan, diberi ada namanya, gitu ya, ada uraian, siapa pemiliknya, kemudian penyebabnya apa, nilai probabilitas apa, dan seterusnya, sebagaimana yang saya sampaikan itu. Nah, selanjutnya tadi sudah kami sampaikan, pertama kita bicara resiko, kemudian manajemen resiko. Bagaimana mengelola resiko itu, ya kan? Nah, manajemen resiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Ini adalah lanjutan dari apa yang kita sampaikan tadi itu, bahwa resiko itu tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari, tidak boleh ditolak, gitu kan. Tentu resiko itu harus dikelola karena resiko itu pasti akan terjadi, resiko itu ada, gitu ya, dan sifatnya inherent, melekat pada masing-masing divisi atau direktorat yang ada di perusahaan itu. Jadi ini BPKP mendefinisikan sebuah proses untuk mengidentifikasi
menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau suatu situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Itu adalah manajemen risiko. Nah, bagaimana sekarang kerangkanya, framework-nya, gitu ya. Jadi, manajemen risiko itu ada 3 hal yang penting yang mesti kita pahami apabila kita sudah sebuah organisasi, ya, entitas, perusahaan atau government yang sudah menyatakan sebagai misalkan pelaksanaan auditnya sudah risk-based audit, maka kerangka ini harus difahami. Memang risiko dan manajemen risiko ini tidak hanya digunakan untuk audit saja, bahkan kalau di kami penyusunan anggaran pun itu sudah menggunakan pola atau metode risk budgeting, gitu ya. Tidak hanya risk audit tapi risk budgeting. Nah, inilah kerangkanya. Di sini ada prinsip, kemudian framework-nya, dan proses pengelolaan risikonya. Itu seperti apa? Ya, jadi prinsipnya itu adalah bahwa risiko itu harus punya nilai tambah. Risiko adalah merupakan bagian terpadu dari proses organisasi. Yang ketiga adalah bagian dari pengambilan keputusan. Kemudian sebagai penanganan ketidakpastian. Nah, risiko itu harus sistematis, struktur, dan tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan informasi terbaik. Kemudian 7, tailored. Kemudian 4, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Transparan dan inklusif, dinamis, berulang, responsif terhadap perubahan, kemudian memfasilitasi perbaikan terus-menerus dan peningkatan organisasi. Nah, kerangka kerjanya itu pasti harus ada mandat, komitmen. Kalau di kami tentu ada komitmen dari pemegang saham, kemudian bagaimana kita memaknai mandat dan komitmen itu, kemudian kita buat kerangkanya, dasar kerangka kerja pengelolaan risiko. Di sini melibatkan semua organ yang ada di perusahaan, apakah itu komisaris, apakah itu direksinya, dan jajaran pimpinan di bawahnya, ya, misalkan GM, manajer, atau SVP, VP, dan seterusnya. Kemudian bagaimana penerapan manajemen risikonya, kemudian pemantauan dan review kerangka kerjanya, serta perbaikan kerangka kerja secara terus-menerus. Ini adalah kerangka kerja daripada pengelolaan manajemen risiko. Kerangka kerja pengelolaan risiko. Jadi ini perlu difahami betul bahwa risiko yang kita identifikasi, kemudian kita kelola gitu ya dalam satu register, gitu namanya risk register kalau di kami, atau dalam perusahaan itu kita menamakan sebagai risk profile, ya, profil risiko perusahaan. Dan itu biasanya kita menamakannya risk profile itu profil risiko operasional perusahaan. Jadi itu. Nah, yang terakhir ini proses pengelolaan risiko. Jadi di sini perlu kita menetapkan konteks daripada pengelolaan risiko itu sendiri apa. Jadi dari sasaran KPI-nya, gitu ya. Kalau KPI sudah kita tetapkan, itu bagaimana menerjemahkan KPI itu. Kalau kita mengenal di kami menggunakan secara best practices, menggunakan balance scorecard. Di situ ada financial perspective, operational perspective, dan seterusnya. Kemudian ada mandat dari Kementerian BUMN mengenai kesehatan bank, ya, SK 100, dan seterusnya. Itu yang kita gunakan. Itu untuk menentukan konteksnya, sehingga nanti KPI kita itu tidak lari dari apa yang sudah ditetapkan di awal. Aspek keuangan, operasional, dan SDM-nya harus menyangkut itu semua. Nah, ini di sini di proses pengelolaan risiko ini kita tadi menentukan konteks, kemudian risk assessment-nya ini yang paling penting. Semua unit usaha, semua divisi, direktorat yang ada di perusahaan itu harus secara legowo, gitu ya, itu mengidentifikasi risiko yang ada, gitu, kemudian menganalisanya, kemudian mengevaluasinya, gitu kan. Kemudian nantinya kita nilai risiko itu untuk melakukan perlakuan risikonya seperti apa, ya kan. Kemudian nanti bagaimana mengkomunikasikan informasi-informasi yang ada itu kepada stakeholder terkait. Dan yang terakhir adalah bagaimana memonitoring, gitu ya, memonitoring dan mereview atas semua
Risiko yang sudah diidentifikasi itu kemudian bagaimana memitigasinya dan bagaimana pengendalian internalnya. Seperti itu. Jadi ini adalah kerangka manajemen risiko yang menurut saya wajib ya, mandatori dipahami oleh siapapun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai auditor pada saat ingin melaksanakan audit berbasis risiko. Nah, ini nanti yang selanjutnya kami akan membahas agak detail sedikit mengenai yang satu ini. Ya, mengenai proses pengelolaan risiko. Oke, next. Ini adalah tahapan manajemen risiko. Pemahaman proses bisnis. Ya, memahami proses bisnis yang dilaksanakan, pemahaman mencakup aktivitas yang dilaksanakan, target, kinerja, kebijakan yang melandasi dan ancaman atas pencapaian tujuan itu seperti apa. Jadi ini semua harus kita pahami semua mengenai pemahaman proses bisnis. Jadi even dia hanya seorang auditor, maka proses bisnis dari perusahaan yang dia lakukan audit itu, mereka harus memahami itu, ya, proses bisnisnya. Kemudian identifikasi risiko adalah sebuah proses mengidentifikasi atau menginventarisasi seluruh risiko pada unit kerja atau aktivitas, ya. Tadi yang disampaikan di awal ada berapa direktorat, ada berapa divisi, ada berapa departemen dan seterusnya, itu harus semua diidentifikasinya seluruh resikonya yang mungkin terjadi di masing-masing unit, departemen, divisi maupun direktorat. Kemudian kita melakukan penilaiannya, mengukur nilai probabilitasnya dan nilai dampaknya atas risiko yang telah diidentifikasikannya. Apakah dia kondisinya ringan, sedang maupun tinggi, dengan menggunakan berapa probabilitasnya, tingkat kejadiannya dan berapa ini dampaknya, ya, semuanya dikuantifikasi begitu ya. Kemudian evaluasi risiko, menentukan risiko strategis, apa saja yang strategis yang nantinya itu akan menjadi top high risk atau risky metals gitu ya, itu ditentukan di awal. Kemudian dilaksanakan dengan membandingkan nilai risiko dengan standar nilai risiko. Kemudian penetapan risiko strategis dalam menentukan prioritas dalam perlakuan risiko. Dan jadi penetapan risiko strategisnya tadi itu akan menentukan prioritas dalam perlakuan risikonya. Memang risiko strategis itu harus dipahami betul. Apabila kita sudah memahami tentang proses bisnis yang ada, misalkan saya di pupuk, yang paling utama apa, yang paling strategisnya, isunya apa gitu. Kalau saya subsidi ya subsidi, kemudian bahan, karena kita bahannya impor, maka kepastian bahan datanya seperti apa. Apalagi yang strategis, mungkin akan terjadi volatility terhadap karena kita beli bahannya di luar, volatility atas nilai tukar seperti itu. Nah, itu harus diidentifikasikan semua agar apabila terjadi itu kita sudah mengantisipasi sejak awal. Kemudian yang selanjutnya adalah mitigasi risiko, merumuskan dan menetapkan alternatif tindakan tambahan untuk pengelolaan risiko, ya, merupakan upaya untuk memperkecil peluang dan atau dampak risiko. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan pada proses mitigasi risiko. Nah, nanti ada tabelnya begitu, tabel risk registernya seperti apa. Oke. Selanjutnya kita bicara mengenai penilaian risiko. Jadi, penilaian risiko dilakukan atas probabilitas risiko dan dampak risiko. Tadi sudah saya sampaikan, probabilitasnya berapa dan dampaknya seperti apa. Kemudian penilaian menggunakan standar nilai probabilitas dan nilai dampak. Nah, hasil tahapan ini adalah nilai probability, nilai dampak, dan nilai risiko. Ya, pengalian probabilitas kalikan dampak ketemu dengan risiko. Selanjutnya adalah evaluasi. Adalah proses membandingkan antara nilai risiko, antara kriteria yang telah ditetapkan, kemudian untuk menentukan risiko strategis organisasi, kemudian sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menentukan pelaksanaan prioritas mitigasi risiko, serta manajemen puncak memiliki kewenangan dalam hal risk appetite, ya, selera risiko. Ya, memang ini proses identifikasi ini tidak tidak ujuk-ujuk gitu ya. Ini bulan Oktober, November ya. Jadi sudah mau Desember. Jadi sejak Juli pun harus sudah dilakukan identifikasi risiko kembali untuk menentukan risiko tahun 2020. Itu harus sudah sudah diidentifikasi semua, prosesnya berjalan sebagaimana di kerangka tadi itu kepada
unit pengelolaan risiko, kepada manajemen BUD, BUD kepada BUC, kepada komisaris, nanti memberikan masukan-masukan apa. Kalau sudah selesai kita kumpulkan dalam sebagai risk profile atau profil risiko perusahaan.